Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisa kuantitatif, yang mana salah satu komponennya adalah review laporan penting. Selanjutnya, kelompok kami terdiri menjadi 10 orang, yaitu Anadia Afrianti, Anissa Gusvitasari, Azukruf Habibul Alam, Dia Permata Agusti, Lengsi Anisha Putri, saya sendiri Maudi Ikhlasul Amal, Siska Febriani Putri, Tiara Nandana Sita, Sabita Putri Zelvi, dan Widya. Baiklah, sebelum kita menjelaskan mengenai review laporan penting, ada baiknya kita mengetahui tentang analisa kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Anissa Gusvitasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menentukan kekurangan khusus dari isi rekam medis yang berkaitan dengan pendokumentasian atau pencatatan rekam medis. Dengan adanya analisis kuantitatif ini, kita bisa menentukan manakah rekam medis yang lengkap dan manakah yang belum lengkap. Untuk rekam medis yang tidak lengkap, dikembalikan lagi kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan yang bersangkutan, seperti dokter atau perawat yang mengisi rekam medis ini agar segera bisa dilengkapi kembali. Tujuan analisa kuantitatif menemukan kekurangan seperti mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap yang dengan mudah dapat dikoreksi dengan adanya dibuat prosedur seperti 1. Pelayanan pasien, 2. Melindungi semua pihak dari kasus hukum, 3. Memenuhi peraturan yang ada, 4. Agar analisa data dan statistik akurat. Komponen analisa kuantitatif yang pertama memeriksa identifikasi pasien pada setiap lembaran rekam medis, seperti nama dan nomor rekam medis. Yang kedua, adanya semua laporan atau pencatatan yang penting sebagai bukti rekaman, seperti awal masuk hingga keluar. Yang ketiga, adanya autentifikasi penulis atau kebasahan rekaman, seperti tanda tangan, gelar profesi, dan stempel. Yang keempat, terciptanya pelaksanaan rekaman atau pendokumentasian yang baik, seperti tata cara pendokumentasian. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian waktu pelaksanaan analisis kuantitatif. Yang pertama, concurrent analysis, yaitu analisis dilakukan bersamaan dengan saat pelayanan pasien terkait sedang berjalan. Cara ini memudahkan koreksi dan akan mengurangi salah tafsir di kemudian hari. Yang kedua, retrospektif analisis, yaitu analisis dilakukan pada saat perawatan selesai dilaksanakan yang memungkinkan telah secara menyeluruh, walaupun hal ini memperlambat proses melengkapi yang kurang. Terima kasih. Selanjutnya yaitu komponen analisis kuantitatif. Komponen yang pertama yaitu review identifikasi pasien. Pemilihan terhadap tiap-tiap halaman atau lembar dokumen rekam medis dalam hal identifikasi pasien minimal harus memuat nomor rekam medis dan nama pasien. Bila terdapat lembaran tanpa identitas, maka harus dilakukan review untuk menentukan kepemilikan formulir rekam medis tersebut. Dalam hal ini, secara concurrent analysis akan lebih baik daripada retrospective analysis. Komponen analisis kuantitatif yang kedua yaitu review pelaporan yang penting. Di sini kelompok kami akan lebih bahas tentang komponen ini. Pada komponen ini akan memeriksa laporan-laporan dari kegiatan pelayanan yang diberikan ada atau tidak ada. Laporan yang ada di rekam medis terdiri dari 2. Yang pertama, laporan umum, seperti lembar riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan, observasi klinik, dan ringkasan penyakit. Yang kedua yaitu laporan khusus, seperti laporan operasi, anestesi, dan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium lainnya. Dalam laporan tersebut, pencatatan tanggal dan jam pencatatan menjadi penting, karena ada kaitannya dengan peraturan, seperti lembar riwayat pasien dan pemeriksaan fisik harus diisi kurang dari 24 jam
sesudah pasien masuk rawat inap. Maka, agar lengkap harus dilakukan analisis ketidaklengkapan dengan cara concurrent, karena kalau dengan retrospektif, pemeriksaan yang tidak lengkap diketahui setelah pasien pulang. Sedangkan aturannya, pemeriksaan fisik harus diisi kurang dari 24 jam. Sehingga rekam medis tersebut tidak dapat dilengkapi lagi atau disebut dengan defisiensi. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh formulir rekam medis yang sudah diisi, di mana kita akan mereview laporan penting yang ada di dalam formulir tersebut. Baiklah, di sini kami akan mereview salah satu 4 komponen analisis kuantitatif, yaitu adanya semua laporan yang penting atau review of necessary report, di mana di sini dapat kita lihat pada formulir rekam medis berikut. Terdapat diagnosa masuk, diagnosa utama atau akhir, diagnosa sekunder, riwayat alergi, transfusi darah, nama operasi atau tindakan, golongan operasi, jenis anestesi, kemudian ada tanggal, nomor kode, kemudian infeksi nosokomial, penyebab infeksi, imunisasi yang diperoleh selama dirawat di rumah sakit. Kemudian, pada formulir tersebut juga tidak terdapat lembar riwayat pasien, pemeriksaan fisik, serta catatan perkembangan, sehingga formulir tersebut tidak lengkap. Pada formulir rekam medis tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pada formulir tersebut belum lengkap, karena ada beberapa data yang belum terisi atau dikosongkan oleh pemberi pelayanan kesehatan, seperti diagnosa sekunder, nama operasi atau tindakan, golongan operasi, jenis anestesi, tanggal, nomor kode, infeksi nosokomial, imunisasi yang diperoleh selama dirawat di rumah sakit, serta penyebab infeksi tidak diisi atau dikosongkan oleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, komponen analisis kuantitatif yang ketiga yaitu review autentikasi. Rekam kesehatan dikatakan memiliki keabsahan bila mana tenaga kesehatan yang memeriksa pasien atau surat persetujuan yang diberikan pasien atau wali dalam rekam kesehatan diakhiri dengan membubuhkan tanda tangan. Selanjutnya, komponen analisis kuantitatif yang keempat, yaitu review pencatatan. Analisa kuantitatif tidak bisa memecahkan masalah tentang isi rekam medis yang tidak terbaca atau tidak lengkap, tetapi bisa mengingatkan atau menandai entry yang tidak tertanggal, di mana kesalahan tidak diperbaiki secara semestinya, terdapat daerah lompatan yang seharusnya diberi garis untuk mencegah penambahan. Kemudian, pada catatan kemajuan dan perintah dokter, perbaikan kesalahan merupakan aspek yang sangat penting dalam pendokumentasian. Selanjutnya, pelaksanaan analisis kuantitatif. Yang pertama, tentukan bagian lembar rekam medis yang akan dianalisis. Yang kedua, tentukan jadwal analisis, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang ketiga, tentukan rekam medis yang akan dianalisis, seperti OPSGIN, bedah, anak atau semua rekam medis. Yang keempat, siapkan tenaga yang akan melakukan analisis. Yang kelima, siapkan peraturan atau SOP atau petunjuk teknis atau standar akreditasi peraturan staf medis sebagai acuan analisis. Yang berikutnya, hasil analisis kuantitatif. Hasil analisis kuantitatif ada 3. Yang pertama, identifikasi kekurangan pencatatan yang harus dilengkapi oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan segera. 2. Kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan jangka waktunya, perizinan, akreditasi, dan keperluan sertifikasinya. Dan yang terakhir, mengetahui hal-hal yang berpotensi untuk membayar ganti rugi. Baiklah, itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai khususnya review laporan penting analisa kuantitatif. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.